Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Dipa Karina Sapitri dari kelas AK701, NIM 240301020054, akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan dengan dosen mata kuliah Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Judul presentasi saya kali ini adalah analisis laporan keberlanjutan PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Laporan ini menganalisis Sustainability Report PT Aneka Tambang Tbk ANTM tahun 2023, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip laporan keberlanjutan dan kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, sosial, dan tanggung jawab. Sebelumnya kita bahas dulu latar belakang dari laporan keberlanjutan atau Sustainability Report, di mana akuntabilitasnya laporan keberlanjutan menjadi alat penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi transparan kepada pemangku kepentingan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Selanjutnya ada pengelolaan risiko, di mana bagi PT Antam, penyusunan laporan keberlanjutan menjadi kewajiban untuk menunjukkan akuntabilitas dan upaya mengelola risiko serta meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan, di mana laporan keberlanjutan membantu perusahaan meningkatkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Tujuan penulisan laporan, analisis kualitas. Tujuan utama dari penulisan laporan ini untuk menganalisis kualitas Sustainability Report PT Antam tahun 2023, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip laporan keberlanjutan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Laporan ini juga akan menilai sejauh mana PT Antam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam laporan dan menganalisis penyajian aspek-aspek keberlanjutan dalam laporan. Laporan ini juga akan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas laporan di masa depan. Prinsip keseimbangan dalam pelaporan. Yang pertama adalah pencapaian. PT Antam menerapkan prinsip keseimbangan dengan baik dalam laporan keberlanjutannya. Perusahaan tidak hanya menyoroti pencapaian, tapi juga secara terbuka mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tantangannya sendiri, PT Antam telah berhasil menurunkan emisi karbon dan penggunaan energi fosil. Perusahaan juga telah melakukan upaya untuk mencapai target eh, pengurangan emisi yang lebih ambisius. Pengakuan perusahaan mengakui kesulitan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang terbatas. Prinsip dapat dipakai dalam laporan PT Antam menunjukkan tingkat perbandingan yang baik baik dalam konteks waktu maupun antar perusahaan. Data kinerja keuangan, lingkungan sosial, dan data ketenagakerjaan disajikan secara konsisten dari tahun ke tahun, memungkinkan untuk membandingkan kemajuan yang telah dicapai. Laporan PT Antam menyertakan data kinerja tahun sebelumnya sehingga memungkinkan perbandingan dengan tahun lalu. Laporan PT Antam mencakup data terkini dan tren perubahan. Prinsip kecermatan dalam pelaporan, PT Antam mengimplementasikan prinsip kecermatan dalam kelanjutannya. Data yang disajikan sangat detail dan mencakup banyak aspek teknis terkait dengan kinerja perusahaan. Informasi yang disajikan telah diaudit oleh auditor eksternal, memberikan tingkat kepercayaan lebih terhadap akurasi data. Laporan PT Antam mencakup informasi detail tentang emisi karbon, penggunaan air, dan jumlah tenaga kerja. Data dalam laporan PT Antam telah diverifikasi oleh auditor independen. Prinsip ketepatan waktu dalam pelaporan. Yang pertama, PT Antam memenuhi prinsip ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keberlanjutan, diterbitkan tepat waktu sesuai dengan periode pelaporan tahunan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan relevan untuk mengambil keputusan dan mencakup perencanaan jangka panjang perusahaan. Proses sepanjang tahun, di mana PT Antam melakukan pengumpulan data sepanjang tahun. PT Antam juga melakukan hasil analisis dan hasil laporan. PT Antam mempublikasikan laporan tepat waktu sesuai jadwal. Prinsip kejelasan dalam pelaporan, visualisasi data. Laporan keberlanjutan PT Antam disajikan secara jelas dan struktur. Penggunaan grafik, tabel, dan diagram membantu memvisualisasikan data yang kompleks sehingga lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Struktur sistematis, laporan PT Antam menggunakan grafik dan diagram untuk memperjelas informasi. Mudah dipahami, setiap bagian laporan disusun secara sistematis, mulai dari kinerja lingkungan sosial dan tenaga kerja. Narasi yang jelas dan kontekstual. Audit eksternal PT Antam menunjukkan keterandalan yang tinggi dalam laporan keberlanjutannya, didukung oleh auditor eksternal di lembaga yang kredibel, memastikan bahwa informasi bisa terhadap PT Antam telah divalidasi. Kinerja ekonomi PT Antam
pendapatan em, PT Antam menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan menguntungkan. Perusahaan mencatatkan pendapatan yang stabil meskipun menghadapi tantangan dalam menghadapi komoditas global. Kontribusi pajak PT Antam terhadap perekonomian Indonesia melalui pajak, royalti, dan kontribusi lainnya cukup signifikan. PT Antam telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal pengelolaan dampak lingkungan. Perusahaan mencatatkan berbagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya, seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan upaya penggunaan energi terbarukan. Pengelolaan limbah, PT Antam telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Reklamasi lahan, PT Antam telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Data energi terbarukan di mana PT Antam telah memiliki program reklamasi lahan pasca penambangan. Perusahaan juga telah melakukan inisiatif penggunaan sumber energi terbarukan. PT Antam telah menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Program ini mencakup pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan, serta peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar area operasi. Meningkatkan fasilitas sekolah, membangun klinik dan layanan kesehatan gratis, program pemberdayaan UMKM lokal. Ada rekomendasi terkait pengelolaan lingkungan, tingkatkan target pengurangan emisi dan pengelolaan limbah. Untuk program CSR, fokus pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang masyarakat dan transparansi tingkat keterbukaan informasi terkait dampak publik, dampak produk. Sekian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.